Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasannya seorang yang kuat atau orang yang hebat hakiki sesuai hakikatnya adalah seseorang yang dia bisa menahan marah, bisa mengendalikan emosinya. Maka ketika seseorang dia bisa mengendalikan emosinya, maka itulah orang yang hebat, orang yang kuat. Karena mengingat ketika seseorang sedang emosi, ketika dia tidak bisa mengendalikan emosinya, amarahnya, maka yang terjadi adalah ucapannya, perbuatannya itu di luar kendalinya. Sebagaimana sebuah kelereng atau sebuah bola yang diletakkan di sebuah tempat yang licin menurun, maka otomatis bola tersebut itu akan segera menggelinding dengan cepat dan kita tidak tahu sampai mana kelereng tadi atau bola tadi berhenti. Nah, seperti itulah ketika seseorang tidak bisa menahan amarahnya. Maka oleh karena itu, seseorang yang berjiwa tenang atau bisa menahan amarahnya itu termasuk satu di antara 24 tanda kenabian. Karena Nabi adalah tentunya orang yang paling akhlaknya yang paling mulia, orang yang paling bisa mengendalikan amarahnya. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, yang maha lembut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyukai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Dan sikap lembut tersebut diberikan kepada seseorang yang tentunya tidak memiliki sifat keras lagi bengis. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Maka oleh karena itu orang-orang yang ketika diberikan sifat yang lemah lembut, orang yang memiliki sifat yang tenang, maka sifat tersebut belum tentu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain orang tadi. Dikisahkan suatu ketika ada sekelompok orang Yahudi, yang mana kisahnya ini sudah pernah kita bahas. Ketika itu orang Yahudi lewat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang Yahudi tersebut mengucapkan Assalamu alaikum, semoga kecelakaan, kebinasaan mengenai dirimu wahai Muhammad. Maka ketika Aisyah mendengar, Aisyah lantas menjawab, Bal alaikumussammu wal la'nah. Akan tetapi kecelakaan dan laknat itu menimpa kalian.
Dan Rasulullah SAW segera mengingatkan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dalam setiap urusannya. Maka ketika dinasihati demikian, Aisyah sedikit merasa tidak setuju. Ya Rasulullah, dia mengucapkan doa yang buruk, apakah engkau tidak mendengar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, aku mendengar apa yang mereka ucapkan dan aku menjawab waalaikum. Maka cukup ucapkan saja waalaikum, tidak perlu engkau emosi. Kenapa demikian? Nah, orang Yahudi pertama orang yang ngeyelan, orang yang kita tahu dia jelas salah. Maka ketika kita menimpali atau membalas seseorang yang memiliki watak keras, watak bengis, watak tidak tahu aturan, maka itu percuma. Maka untuk apa kita menanggapi sehingga kita emosi kita tersulut? Maka ucapkanlah waalaikum dan kamu juga, kan enak, selesai. Dan hadis ini, hadis tentang orang Yahudi yang mendoakan keburukan untuk Rasulullah SAW itu banyak sekali. Bahkan ada dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, itu ada beberapa tempat, ada beberapa lafaz. Maka ketika saya mencari hadisnya, itu sampai kadang salah. Oh, saya mau mengutip ini, oh ternyata salah. Jadi harus antara kitab dengan kitab yang saya pakai ini dengan hadisnya harus benar-benar dicocokkan. Karena secara lafaz itu mirip-mirip, dan yang mirip itu kesamaannya banyak dalam satu bab. Ini menunjukkan bahwasanya kisah tersebut itu memang benar nyata. Kemudian yang kedua, kenapa kisah tersebut itu banyak dalam di Sahih Bukhari sendiri ada beberapa lafaz, di Sahih Muslim ada beberapa lafaz, di Sunan Tirmidzi dan lain sebagainya banyak. Ini menunjukkan kisah tersebut adalah sebuah kisah yang agung. Maka oleh karena itu, ketika seseorang yang dia diliputi atau memiliki sifat kelemah lembutan, maka akan membuat dirinya itu menjadi orang yang mulia. Dan barang siapa yang mana sikap lemah lembut tersebut itu dicabut atau tidak terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut itu akan menjadi orang yang hina, orang yang tercela. Wa man utiya rifqa faqad utiya al khairu kullah. Dan barang siapa yang diberi, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sikap kelemah lembutan, maka seakan-akan dia sudah diberikan seluruh kebaikan. Karena ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, kita perlu memiliki sifat yang lemah lembut, sikap yang tidak tergesa-gesa, sikap yang kehati-hatian, tidak kesusu, tidak gampang emosi, gampang tersulut, tenang. Itu adalah ciri orang yang mulia. Wa man hurimal rifqa hurimal khair. Dan barang siapa yang terharamkan atau dia tidak bisa memiliki sikap kelemah lembutan, sikap tenang, maka seakan-akan orang tersebut telah diharamkan atau tidak akan mendapatkan kebaikan seluruhnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man yuhramul rifqa yuhramul khair. Dan barang siapa yang tidak memiliki sikap kelemah lembutan, maka dia sama saja tidak mendapatkan sebuah kebaikan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menambahkan, sesungguhnya kelemah lembutan itu akan senantiasa membawa seseorang itu kepada kemuliaan. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan barang siapa yang tidak dianugerahi sikap lemah lembut, maka orang tersebut akan menjadi orang yang tercela.
Dan bahkan Rasulullah SAW pernah menasihati Aisyah, wahai Aisyah, urfuki fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babil rifqi. Wahai Aisyah, janganlah engkau seperti itu. Ini dalam hadis yang lain, kisah yang lain, dalam riwayat yang lain, namun kisahnya sama. Ketika seseorang Yahudi mendoakan keburukan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan, wahai Aisyah, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada sebuah keluarga kebaikan, dallahum ala babil rifqi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan keluarga tersebut memiliki sikap lemah lembut. Dan ini terbukti jika ada sebuah keluarga yang kasar, mudah emosi, kira-kira keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau keluarga yang gonjang-ganjing bumi rakatulungan. Gonjang-ganjing, keluarga gampang emosi. Apa? Enggak begitu. Ngangkat suara, kemudian tidak tenang. Maka keluarga tersebut tidak akan bertahan lama. Maka ketika keluarga diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, salah satu di antara keduanya diberikan sikap lemah lembut, sabar, tenang, tidak kemerungsung, tidak kesusu. Sabar. Ketika misalnya bapak angkat suara, ibu menahan. Ketika ibu angkat suara, bapak nahan. Tidak bisa kalau dua-duanya angkat suara semua. Maka akan menjadi ramai, jadi angkatan bersenjata nanti. Tiba-tiba piring terbang, bisa jadi pisau terbang, atau lain sebagainya. Maka tidak mungkin. Nah ini, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah keluarga kita menjadi keluarga yang baik, Allah berikan sikap lemah lembut, menghadapi permasalahan dengan tenang. Yang insya Allah nanti akan kita sebutkan kisah-kisah yang mana Rasulullah SAW itu mengalaminya, sehingga kita agar kita ini bisa mengambil sebuah pelajaran. Maka ketika seseorang memiliki sikap lemah lembut, tenang, baik dalam perkataan dan perbuatan, maka orang tersebut akan menjadi seseorang yang tidak mudah emosi, orang yang tenang, orang yang dijauhkan dari sikap ketus, sikap temperamental, sikap emosi. Tidak mungkin orang kalau misalnya ketus ketika ngomong, itu loh mas, piringnya dirak. Nggak ada orang ketus, kalau kan di motor motor mau perabok nggo. Nah, itu kalau orang ketus demikian, orang yang temperamental demikian. Dia tidak akan memiliki sikap yang kasar, sikap yang mudah emosi. Dan dengan sikap lemah lembut ini akan menghiasi segala urusannya. Wa yuhammilul hayat, dan bahkan membuat kehidupannya itu akan berjalan dengan apa? Dengan tenang. Wa yukammilul iman, dan akan menyempurnakan keimanan seseorang. Wa tatahaqqaq bihi lil abdi khairiyah, dan akan terwujud sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan. Wa yunalu bihi masalihuhu wa ma'aribuhu, dan dengannya, dengan memiliki sikap tenang tersebut, akan mudah didapatkan segala maslahat dan segala tujuan yang ingin dicapai. Orang kalau pengen sukses, nggak sabaran, nggak akan sukses. Contohnya pedagang, kalau nggak sabar nggak akan sukses. Aku dagang bola bali rugi, nggak sabar, nggak akan sukses. Ada sebuah kisah yang tentang owner KFC. Apa itu KFC? Tahu ya Bapak Ibu KFC? Kalasan Fried Chicken. Nah, bukan Kentucky Fried Chicken ya, Kalasan Fried Chicken. Nah, itu guyonan. Konon katanya
dia ini membuat sebuah, ini walaupun kisah orang kafir ya, kita ambil ibrah. Jadi konon katanya resepnya yang dibuat itu adalah resep yang ke-1001. Buat resep gagal, bikin resep lagi gagal, sampai resep yang ke-1001 baru sukses. Akhirnya franchise-nya di mana-mana, cabangnya ada di mana-mana. Tapi saran saya tidak usah beli, karena sama saja kita investasi ke Yahudi. Ini cuma kisah. Nah, coba bayangkan ketika di langkah yang ke-1000 dia udahlah nggak sabar, nggak akan sukses. Maka seperti yang saya pernah pada pertemuan sebelumnya, ketika seorang pedagang kalau dia nggak sabar, misalnya kena hujan kehujanan, panas kepanasan, nggak mungkin. Maka tidak ada orang sukses itu langsung ujuk-ujuk sukses, nggak ada. Kalaupun ada, biasanya usahanya tidak berlangsung lama. Silahkan bisa dibuktikan. Para owner-owner yang lahir kaya kemudian mewarisi perusahaan orang tuanya. Coba ketika orang tuanya meninggal, apakah perusahaan tersebut akan bertahan lama? Belum tentu. Kebanyakan bangkrut. Karena apa? Dia tidak dididik dari sebuah dari fase per fase, dari jenjang satu ke jenjang yang lain. Nggak akan sabar, maka nggak akan sukses. Dan barang siapa yang menelusuri, memperhatikan kehidupan Rasulullah SAW, maka dia akan mendapati bahwasanya kehidupan Rasulullah SAW itu dipenuhi dengan sikap kelemah lembutan, sikap tenang, akhlak yang mulia, adab yang sempurna. Dan Rasulullah SAW adalah sebuah qudwah, suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jika engkau ingin sukses di dunia dan akhirat, ini terjemahan bebasnya, maka tirulah kehidupan Rasulullah SAW. Itu sudah ada sebuah suri tauladan bagi siapa yang ingin sukses pada kehidupan di dunia ini, apalagi kehidupan di akhirat. Kita contoh Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pernah menegur Rasulullah SAW, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau bersikap acuh tak acuh, keras, engkau cuek, maka mereka akan lari dari dakwahmu. Dan banyak orang yang masuk Islam karena disebabkan melihat mulianya akhlak Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini adalah seorang pemuka dari negeri Yamamah. Suatu ketika Sumamah ini didatangkan ke hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan tangan dan kakinya terikat. Bukan hanya tangan dan kakinya terikat, diikat di sebuah tiang. Di antara tiang-tiang masjid. Ini misalnya ada 4 tiang nih, salah satunya diikat di sini. Diikat dengan ikatan yang kuat. Kemudian Rasulullah SAW ketika melewati Sumamah bin Usal, Rasulullah SAW menyapa Sumamah. Kemudian Sumamah diajak berbicara, ngobrol dengan bahasa yang lembut, bahasa yang sopan, tutur kata yang lembut, yang enak. Padahal Sumamah sebelum, salah satu asbab urutnya kenapa dia ditangkap, salah satu sebabnya karena Sumamah bin Usal ini sering sekali menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, memfitnah Rasulullah SAW dengan mengata-ngatai, dengan ucapan-ucapan yang sangat menyakiti hati. Tapi ketika Sumamah didatangkan di hadapan Rasulullah dalam keadaan terikat, harusnya Rasulullah SAW kan ketika mangkel misalnya, benci kan tinggal dicitas saja, pukul, atau tinggal dipukul lah, ditempeleng lah,
mau disiksa, itu sangat mudah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah lebih mengajak berbicara, wahai Sumamah, kenapa engkau begini dan begitu. Sampai akhirnya Sumamah setelah selesai dari ngobrol bersama Rasulullah SAW, Sumamah ini mengikrarkan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada orang di muka bumi ini yang wajahnya paling aku benci dibanding wajahmu. Dan begitu juga tidak ada di muka bumi ini seseorang yang agamanya paling aku benci kecuali agamamu yang engkau bawa. Dan tidak ada sebuah suku atau sebuah keturunan, sebuah bangsa yang paling aku benci kecuali bangsamu. Tapi sekarang engkau menjadi orang yang paling aku cintai, agamamu paling aku cintai, bangsamu paling aku cintai. Demi Allah, wahai Muhammad, sampai dia bersaksi, sampai dia bersumpah. Nah, inilah orang ketika seseorang itu sudah benci dengan seseorang, semuanya dianggap jelek, nggak peduli. Begitu juga ketika seseorang itu hatinya sudah merasa tertarik, maka semuanya dianggap baik. Maka ada sebuah pepatah ya, ada sebuah ungkapan, ada beberapa orang yang ketika dinasihat itu nggak bakalan mempan. Satu, orang yang sudah kecanduan minuman keras, susah dinasihati. Dua, orang yang sudah kecanduan dengan barang-barang yang haram. Dan yang ketiga, orang yang ini ada kaitannya dengan kita sekarang, orang yang sudah membabi buta dalam membela junjungannya. Mau diberikan fakta apapun akan ditolak. Dan kita dapati zaman pemilu ini banyak orang menjelekkan, misalnya ketika saya mendukung misalnya A, maka dia akan menjelekkan B dan C. Begitu juga sebaliknya, nggak peduli. Sampai pun misalnya diberikan kebaikan, diberikan fakta, tidak akan merubah hakikatnya. Tapi Bapak Ibu di sini nyoblos mboten besok, Pak? Hah? Nyoblos? Nyoblos atau golput? 2 pekan lagi libur berarti. Nah, ini seperti itu. Kalau julkam itu mau diberikan fakta semasuk akal apapun nggak peduli, karena sudah bebal seperti itu. Nah, orang kalau sudah benci dan suka itu seperti itu. Kemudian kisah selanjutnya, kisah ini yaitu tentang seseorang yang dia kencing di masjid. Seorang Arabi, seorang Badui. Ya, namanya orang Badui kan ya orang yang primitif, orang yang ugal-ugalan, orang yang ya kampungan gitu loh. Tidak seperti orang kota yang notabene lebih tahu sopan santun. Ini cuma istilah ya, bukan untuk orang yang berpendidikan. Orang Badui itu orang yang pendidikannya secara tata krama tidak diajarkan, maka tidak heran datang ke masjid langsung kencing. Bahkan ada sebagian sahabat itu sudah sampai geram, ini orang, woi, kamu ngapain kamu kencing di pojokan? Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya, la tuzlimuhu da'uhu, jangan ganggu dia, sudah biarkan, biar selesai, biar dia menyelesaikan kencingnya. Kemudian setelah orang Badui tadi menyelesaikan hajatnya, Rasulullah SAW memanggil, "Hei Badui, sini, datang." Apa ya Rasulullah? Apa ya Muhammad? Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari innama hiya lidzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Wahai saudaraku, sesungguhnya masjid ini
adalah sebuah tempat yang tidak layak untuk engkau gunakan untuk buang hajat, buang air kecil, atau kamu membuang sampah atau buang hajat di sana. Sesungguhnya masjid ini ada tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan salat dan membaca Al-Qur'an. Maka ketika orang Badui tersebut dinasihati, tidak dihaldik, dinasihati dengan lembut, apa yang dilakukan oleh orang Badui tadi? Allahumma gfirli wali Muhammad, ya Allah ampunilah aku dan Muhammad. Wala taghfir li ahadin ma'ana, dan janganlah engkau mengampuni dulu orang-orang itu yang menghaldik saya. Bahkan ada yang mengatakan sebagian sahabat itu sudah siap untuk mengeluarkan pedangnya. Bahkan ada juga sahabat yang sudah memaki-maki, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah Muhammad. Wala taghfir li ahadin ma'ana, dan janganlah engkau ampuni kecuali kami berdua. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar doa orang Badui tadi, Rasulullah SAW ketawa. Wahai saudaraku, laqad ihtarta wasi'an, kenapa engkau membuat sesuatu hal yang luas menjadi sempit? Kan sebenarnya doa kan kamu doakan orang-orang yang menghardikmu kan juga baik gitu loh. Ini juga berlaku untuk para sahabat juga. Jadi sesuatu hal yang luas jangan dipersempit. Nah, kita ketemu orang Badui, orang yang tidak tahu sopan santun, unggah-ungguh, ya percuma kita malah marahin, kita malah capek sendiri gitu loh. Maka sudah biarkan sampai dia menyelesaikan hajatnya baru dipanggil sini. Nah, ketika orang Badui tadi dinasihati dengan demikian, orang Badui itu akhirnya menerima. Oh iya benar, ya Allah ampunilah aku dan Muhammad, tapi jangan yang lain, selain kami berdua jangan. Dan kemudian Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menghardik orang Badui tadi padahal dia salah? Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi pembawa kabar gembira, bukan menjadi seseorang yang membawa kabar menyedihkan sehingga orang-orang lari dari dakwah ini. Maka oleh karena itu ambil sebuah ember, isi dengan air, kemudian siram tempat tadi dengan air yang ada di ember tadi. Jangan engkau ganggu, karena kalau engkau ganggu orang yang sedang kencing tadi, itu najisnya akan menyebar kemana-mana. Nah itu begitu. Ini nanti kita akan menghadapi model-model orang Badui seperti ini. Semakin dekat Ramadan, ya kan semakin banyak orang-orang Badui dalam tanda petik ya, dalam tanda kutip ya. Orang-orang yang tidak pernah ke masjid. Kadang ketika kita lihat orang, ini tumben, weh nang masjid, tobat woh, jangan sih, udah biarkan saja. Bisa jadi ketika kita ketemu, kita diem, kita sapa, mas sehat mas, udah sapa aja ala kadarnya, ndak usah disinggung-singgung. Bisa jadi dengan demikian akhirnya orang tersebut tertarik, malah betah di masjid. Doakan diam-diam, ya Allah semoga dia istiqomah untuk sholat 5 waktu. Nah, ketika kita mendoakan orang lain kan sama saja, sama dengan kita mendoakan diri kita sendiri. Dan begitu juga kisah selanjutnya dikisahkan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah kejadian yang paling menyayat hatinya. Apakah ada kejadian yang lebih menyayat hatinya? Rasulullah SAW ketika itu mengisahkan, aku pernah menghadapi sebuah keadaan yang mana keadaan tersebut itu sampai mengharuskan aku hijrah ke Taif. Dan ketika aku sampai Taif, aku mendatangi Bani Ibnu Abdil Yalil Ibnu Abdi Kulal.
Ibnu Abdul Yalil, Ibnu Abdul Kulal. Ini salah satu suku yang terpandang di kota Taif. Ketika aku datang, aku sudah berkata baik-baik, tapi ternyata orang tersebut mengusirku. Bahkan bukan hanya mengusirku, aku dilempari batu. Siapa yang melempari? Anak-anak kecil. Kalau orang besar melempari, ya wajar. Ini anak-anak kecil. Ini benar-benar penghinaan. Dan ketika itu aku berteduh di sebuah pohon, aku mengadu, ya Allah, sesungguhnya aku diusir oleh anak keturunannya Abdi Yalil bin Abdi Kulal, dan sesungguhnya aku datang kepada mereka, aku dengan membawa agamamu. Maka ketika Rasulullah SAW sedang berteduh di sebuah pohon, beliau SAW didatangi oleh dua malaikat dalam wujud manusia. Kemudian, wahai Muhammad, sesungguhnya, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus oleh Rabbmu Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala mendengar apa yang engkau alami. Jika engkau mau, itu gunung Ahsyabain itu akan aku angkat dan aku timpakan kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Bal arju an ayyahrijallahu min ashabihin ma ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Enggak usah, cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Mereka orang-orang yang jahil, mereka orang-orang yang belum tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masih berapa menit ini? Kisah terakhir, masih lama ya, kisah terakhir 2 menit lagi, kisah terakhir saya tutup. Ini kisah ini berkaitan dengan ketika seseorang sholat. Suatu ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami meriwayatkan, mengisahkan, ketika itu aku sedang sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada salah seorang yang ketika sholat itu dia bersin. Ojing. Nah, namanya orang bersin, jawabannya apa? Jawabannya apa? Yarhamukallah. Nah, ada salah satu sahabat bersin, tiba-tiba ada orang ini, nggak tahu ini namanya siapa, tidak disebutkan. Dia mengucapkan yarhamukallah gitu, kencang lagi, kencang. Akhirnya para sahabat itu langsung merok semua. Ya, coba bayangkan sholat, ada orang bersin, tiba-tiba yarhamukallah gitu. Sahabat itu langsung merok semua, ngeliatin semua. Nah, ketika orang ini dilihat, dipleroi atau dipelototi oleh para sahabat, orang ini langsung, "Weh, salahku apa? Salah saya apa? Kenapa kalian melihat saya dengan sedemikian rupa, sini sekali? Emang saya salah apa? Kenapa kalian melihat saya dengan demikian?" Nah, ketika orang tadi ngomong seperti itu, sahabat kan bingung. Akhirnya apa? Para sahabat itu banyak yang memukul paha-paha mereka, jadi pukul. Agar apa? Agar orang tadi itu tahu. Karena kan namanya sholat nggak boleh ngomong, ucapan seperti itu nggak boleh ngomong. Akhirnya sahabat gimana nih orang ini biar tahu. Akhirnya dipukul mukul pahanya masing-masing sampai suaranya kencang. Agar apa? Agar orang tadi itu diam. Maka ketika Rasulullah SAW selesai sholat, orang tadi mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi jaminan. Ini sebuah ucapan menunjukkan tentang keseriusan. Ini adat orang Arab. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu tadi? Kenapa ketika aku sholat, aku dilihat dengan sedemikian rupa? Aku dihardik dengan sedemikian rupa? Maka apa kata Rasulullah SAW? Inna hadhis salat la yassuhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya ketika engkau sudah sholat, engkau takbir, tidak boleh engkau mengucapkan ucapan yang tidak ada kaitannya dengan sholat, apapun itu. Termasuk ada orang yang bersin, ya diam. Begitu juga kalau orang misalnya kita sholat di rumah, kemudian ada orang yang salam, assalamualaikum, nggak boleh dijawab, waalaikumsalam, gitu, nggak boleh. Diam gitu. Nah, solusinya bagaimana kalau kita sholat di rumah kemudian ada orang yang salam?
kita berikan isyarat. Misal kita mengeraskan bacaan kita boleh, sebagian ulama mengatakan boleh, agar orang tersebut tahu. Misalnya yang awalnya misalnya sholat itu sirriyah, jadi bacanya agak dikeraskan, biar orang tersebut itu tahu, oh lagi sholat. Atau misalnya sami Allahu liman hamidah, namanya orang kan kalau sholat sendirian kan sami Allahu liman hamidah, Allahu akbarnya kan pelan. Nah ini sengaja sami Allahu liman hamidah atau Allahu akbar, agar orang itu tahu. Maka katakan innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya di dalam sholat itu hanya diperbolehkan untuk mengucapkan tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran, dua-dua yang sudah ada tuntutannya. Maka ketika orang tadi mendengarkan jawaban Rasulullah SAW, dia mengatakan, ini nih baru namanya guru, nggak seperti kalian itu. Kalian nasihati saya nggak tahu, saya mau ngapain? Saya kan cuman melototi saya, kalian malah mukul-mukul paha, untuk apa? Saya nggak paham gitu loh. Begitu juga ini pernah kejadian di Masjid Nabawi. Jadi ada orang ketika itu sholat, tiba-tiba ditelepon, HP-nya itu bunyi terus, dan nada deringnya itu belum di silent. Ya ini salah gitu, namanya sholat tuh ya harus nada dering HP itu paling nggak di silent atau dimatikan agar nggak bunyi keluntang-kelunting gitu. Nah, tapi ada orang yang lebih salah lagi. Ini karena HP-nya telepon nggak diangkat, akhirnya ada orang sampingnya langsung jalan ke orang tadi, HP-nya diambil, woi jawab, gitu loh, kalau bahasa kita, woi telepon itu dijawab gitu, tapi pakai bahasa Arab gitu. Dan ketika itu kejadian itu, saya ada di sampingnya. Saya mau ya Allah, itu salah satu godaan sholat paling berat. Mau ketawa batal, tapi kalau nggak ketawa lucu gitu loh. Akhirnya saya pura-pura nggak lihat gitu, saya tahan. Jadi kalau orang misalnya melihat sesuatu yang lucu, jangan sampai ketawa. Ada sebuah kaidah itu, kalau ketawa salah satu yang membatalkan itu giginya sampai kelihatan, atau ketawa terbahak-bahak. Jadi kalau ketawanya begini, itu masih bisa, insya Allah masih tidak membatalkan sholat seseorang. Woi jawab gitu loh, samping ada saya dua samping itu. Nah selesai sholat saya baru ketawa, ya Allah ada ini mungkin orang Badui. Dan begitu juga nanti kalau kita mendapatkan keadaan yang serupa, jangan sampai kita malah emosi, ya biarkan, tunggu misalnya HP-nya berbunyi, ya sudah biarkan. Nggak mungkin orang, dan namanya kadang matiin HP juga tidak semudah HP zaman dulu. Kalau HP jadul kan tinggal dipencet selesai. Kalau HP sekarang ambil dulu baru digeser, kadang geser nggak bisa, akhirnya batal. Ya sudah, sabar. Selesai sholat baru, Pak, ini sholat, kalau mau sholat HP-nya dimatikan. Karena bisa jadi ketika kita hardik malah besok orang tersebut tidak ke masjid lagi, ya kan masalah. Kita ini dihadapkan oleh orang-orang yang kadang itu mudah baper, ya salah gitu. Tapi kalau nggak dinasehati ya malah lari dari dakwah. Tapi kalau nggak dinasehati ya gimana? Ya inilah butuh sabar. Inilah dalam segala aspek dakwah itu kita perlu sabar, tenang, tidak kemerungsung, tidak tergesa-gesa. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf sudah melebihi waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.